Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Anggun Sumata dengan nomor NIM 2433044 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan tugas kepada kami mengenai pengenalan alat laboratorium gelas dan non-gelas. Langsung saja, saya akan menjelaskan alat laboratorium yang gelas. Yang pertama ada gelas beker. Gelas beker ini fungsinya untuk menaruh larutan, mencampurkan atau memanaskan larutan. Cara pakainya, jika dipanaskan bisa ditaruh outlet atau bensin. Selanjutnya jika dicampurkan bisa diaduk menggunakan spatula. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur ini fungsinya untuk mengukur volume cairan dengan cepat dan tidak terlalu presisi. Cara gunanya, tuangkan larutan, kemudian sejajarkan dengan mata. Selanjutnya ada cawan Petri. Cawan Petri ini fungsinya untuk mengaktifkan mikroorganisme seperti bakteri dan lain-lainnya. Caranya, kita menaruh media agar di sini, kemudian kita menaruh bakterinya dan kita tutup rapat. Selanjutnya ada termometer. Termometer ini fungsinya untuk mengukur suhu larutan. Nah, cara pakainya ini bisa dimasukkan ke dalam larutannya, kemudian kita lihat suhunya pada batangnya. Selanjutnya ada bunsin. Bunsin ini adalah sumber api di laboratorium. Fungsinya untuk memanaskan larutan atau semacamnya. Kemudian ada batang pengaduk atau spatula kaca. Ini fungsinya untuk mengaduk larutan. Cara pakainya tinggal kita aduk saja larutannya hingga homogen. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes ini gunanya untuk mengambil larutan sedikit demi sedikit. Cara pakainya, kita tekan dulu karetnya, kemudian kita masukkan ke dalam larutan, kemudian kita lepaskan. Selanjutnya ada corong gelas. Corong gelas ini fungsinya untuk menyaring dalam proses filtrasi atau memindahkan cairan ke tempat yang lebih kecil. Kemudian ada tabung U. Tabung U ini fungsinya sebagai penghubung dari tabung reaksi atau sebagai alat media pemindahan dalam proses reaksi. Kemudian ada kaca preparat. Kaca preparat ini fungsinya tempat meletakkan sampel. Cara pakainya, kita bisa taruh sampel di sini, kemudian kita tutup dengan template gelas, dan kemudian kita amati di bawah mikroskop. Selanjutnya ini ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan untuk pencampuran kimia sederhana, misalnya mencampurkan dan lain-lain. Cara pakainya, kita tuangkan saja larutannya, kemudian kita taruh di rak tabung reaksi. Selanjutnya ini ada labu ukur atau volumetric flash. Fungsinya untuk mengukur larutan volume yang sangat tepat. Cara pakainya, isi sampai garis pada batang leher labu. Kemudian ada tabung elemennya. Fungsinya ini untuk sebagai tempat larutan dalam pencampuran atau penyimpanan, dan kadang juga bisa untuk pemanasan. Kemudian kita masuk kepada alat laboratorium non-gelas. Yang pertama ada kaki 3. Fungsinya ini untuk menyangga alat saat proses pemanasan. Cara pakainya bisa dengan kawat kasa, kemudian kita taruh bunsin di bawahnya. Seperti ini. Nah, kemudian kawat kasa fungsinya ini untuk menyebarkan panas saat proses pemanasan. Sama ya, fungsinya seperti ini. Cara pakainya. Kemudian ada kertas lakmus. Kertas lakmus ini fungsinya untuk mengukur tingkat keasaman dan kebasahan suatu larutan. Cara pakainya tinggal kita taruh saja kepada larutannya. Kita celupkan, nanti kita melihat berapa pH-nya
pH larutannya. Seperti itu. Selanjutnya ada mikropipet. Mikropipet ini fungsinya untuk mengambil volume cairan yang sangat kecil, misalnya 10 mikroliter. Dan cara pakainya kita masukkan ini plastiknya. Kemudian jika kita mengambil volume airnya, kita tinggal taruh gini, kita pencet ininya. Kemudian kita tahan. Jika larutannya sudah naik, kita keluarkan. Nah, jika ingin mengeluarkan ini tanpa menyentuh, kita tinggal pencet bagian ininya, seperti ini. Kemudian ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini fungsinya untuk meletakkan tabung reaksi ketika digunakan dan ketika sudah digunakan. Nah, ketika tabung reaksi sudah dicuci, maka kita taruh aja di bagian lubangnya ini. Kemudian ada hot plate dan magnet stirrer. Ini fungsinya untuk memanaskan sekaligus untuk mengaduk. Cara pakainya kita tinggal colokkan ke sumber listrik, kemudian kita taruh magnet stirrernya ke dalam gelas beker, kemudian nanti dia akan berputar secara otomatis. Kemudian ada batang pengaduk atau spatula. Ini fungsinya untuk mengambil bahan padat dan juga bisa untuk mengaduk. Kemudian ini ada kertas penyaring, gunanya untuk menyaring pada proses filtrasi dan biasanya digunakan dengan tabung corong. Selanjutnya ada mortar dan alu. Fungsinya ini untuk menumbuk bahan atau sampel yang akan digunakan dalam proses percobaan. Ini caranya, kita misalnya pada buah, kita masukkan dulu buahnya, kemudian kita haluskan dengan cara pelan-pelan seperti ini, diputar. Kemudian ini adalah plat reaksi mikro. Fungsinya adalah tempat reaksi kimia dalam skala kecil. Cara gunanya, kita menggunakan pipet tetes pada bolongan-bolongan ini. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.